Halo, nama saya Ahmad Jabarudin. Kali ini kita akan belajar tentang mengelola kursus, menambahkan kuis, dan mengelola kuis. Oke, langsung saja kita mulai. Mengelola kursus, kerangka kursus. Moodle memiliki kerangka kursus yang sangat simpel, fleksibel, dan mudah dimengerti. Terdiri dari beberapa topik yang bisa diisi dengan berbagai sumber belajar atau aktivitas. Topik juga dapat memiliki subtopik jika diinginkan. Topik atau subtopik ataupun aktivitas dan sumber bisa diatur tata letaknya atau diubah namanya. Oke, langsung kita praktekkan. Di sini saya akan mencoba menggunakan kursus uji coba. Sebelumnya kita rubah dulu bahasanya. Ada di menu profil atas, kemudian language-nya kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Ini adalah kerangka dari kursus Moodle yang terdiri dari topik-topik, ya, topik-topik, kemudian juga bisa kita tambahi menjadi subtopik, dan setiap topik atau subtopik ini bisa kita tambahi dengan aktivitas atau sumber belajar. Untuk menata kerangka kursus, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu, yaitu mode edit. Setelah mode edit diaktifkan, maka kita bisa mengelola kerangka kursusnya. Kita bisa mengganti nama topik, misal bab 1, enter ketika sudah selesai. Kita juga bisa menambahkan aktivitas atau sumber. Ya, kita pilih banyak aktivitas di sini, aktivitas atau sumber. Contohnya kita tambahkan halaman. Kita kasih nama halaman baru. Kita kasih konten teks, konten baru, kemudian kita simpan. Maka akan muncul satu sumber baru, yaitu yang berjudul halaman baru. Setiap topik, subtopik, atau aktivitas bisa kita geser-geser ke atas ataupun ke bawah. Nah, tinggal diklik dan ditahan, kita akan bisa menggesernya. Nah, seperti ini. Atau topik juga bisa digeser seperti ini. Dan juga bisa disembunyikan atau pengaturan-pengaturan yang lain, atau bahkan bisa dihapus. Juga bisa ditambahkan lagi bagian. Nah, akan menjadi topik baru di bawahnya. Oke, itu adalah untuk kerangka kursus. Selanjutnya yaitu setelan kursus. Setelan adalah menu tempat kita ingin mengubah pengaturan kursus, seperti nama kursus, keterlihatan kursus, tanggal mulai dan berakhir,
deskripsi kursus, gambar kursus, tampilan bahasa, dan lain-lainnya. Kita coba lihat di setelan kursus. Di sini kita bisa mengubah nama lengkap kursus dan juga nama singkat kursus. Tanda merah di sini mengartikan bahwasanya kolom ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Adapun yang tanda tanya ini bisa kita klik untuk melihat info lebih lanjut atau keterangan tambahan. Ya, seperti nama lengkap, keterangannya adalah nama yang ditampilkan di kursus saya dan di daftar kursus yang tersedia di halaman beranda. Nah, kita bisa ganti nama kursus kita di sini. Kemudian ada kategori kursus kita biarkan, karena ini nanti yang mengatur adalah admin. Kemudian keterlihatan kursus, ya ini bisa kita sembunyikan atau kita tampilkan. Nah, apa efeknya? Kalau kita sembunyikan berarti peserta didik atau siswa tidak akan bisa melihat kursus ini. Tapi ketika kita tampilkan, maka seluruh siswa akan bisa melihat kursus ini. Kemudian ada tanggal mulai kursus, tanggal berakhir kursus, deskripsi kursus, juga gambar kursus. Ya, jika kita ingin menambahkan gambar kursus, kita bisa menambahkannya di kolom ini. Tinggal kita klik, kemudian unggah berkas. Ya, kemudian kita pilih filenya dari mana dan kemudian kita unggah. Oke. Kemudian ada format kursus. Ini kita abaikan. Di tampilan ada menu yaitu paksakan bahasa. Bahasa yang kita sediakan ada 3. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Misal dalam kursus bahasa Arab, kita bisa paksa kursus tersebut agar selalu menggunakan bahasa Arab. Atau di bahasa Inggris, kita bisa paksa kursus bahasa Inggris agar selalu menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika ini kita paksakan, maka menu untuk mengubah bahasa akan hilang. Kita coba. Kita paksa kursus ini menjadi bahasa Arab. Simpan dan tampilkan. Tampilan kursus akan otomatis dipaksakan menjadi berbahasa Arab. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin merubah bahasa ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka tidak ada pilihan untuk bahasa. Ya, jadi kita harus menonaktifkan pemaksaan bahasa ini agar pengaturan bahasa bisa muncul kembali. Saya matikan dulu. Nah, sudah kembali seperti semula. Kemudian hal-hal yang lainnya kita abaikan, kita biarkan secara default, kemudian simpan dan tampilkan. Oke. Itu adalah menu setelan. Peserta. Peserta adalah menu untuk mengatur siapa saja yang memiliki akses terhadap kursus. Ada beberapa role akses untuk peserta, seperti manajer, guru, guru non-editing, dan siswa. Sebagai guru, hanya bisa menambahkan role guru non-editing dan siswa.
ketika enroll atau mendaftarkan pengguna, bisa satu persatu atau kelompok yang di Moodle akan disebut sebagai kohort yang nanti sudah dibuat oleh admin. Di dalam tabel peserta, kita bisa mengatur apakah peserta akan dinonaktifkan, dihapus, atau dirubah role aksesnya. Kita praktekkan. Menu peserta. Nah, di sini adalah menu untuk kita bisa mendaftarkan pengguna. Adapun pengguna yang sudah terdaftar, nah ini sekian, jadi lumayan banyak, ada 9A, kemudian beberapa guru ya. Sekarang coba kita praktekkan untuk menambahkan lagi salah satu guru. Nah, yang pertama caranya adalah satu persatu. Nah, misal kita tambahkan salah satu guru, kemudian kita tentukan perannya sebagai apa, bisa siswa, pengajar non-editor, pengajar, atau manajer. Ini muncul empat-empatnya karena saya login menggunakan akun admin. Adapun jika menggunakan akun guru atau pengajar, akan muncul hanya dua, yaitu siswa atau pengajar non-editor. Kita pilih sebagai pengajar, kemudian kita klik daftarkan pengguna. Ketika pengguna sudah terdaftar, maka pengguna tersebut memiliki akses untuk membuka kursus uji coba. Itu adalah cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, kita juga bisa menambahkan dalam bentuk kelompok. Nah, yaitu kita pilih yang kohort. Ini sudah dikelompok-kelompokkan oleh admin, yaitu dari 7A sampai 9G. Ini sudah dikelompok-kelompokkan, nanti tinggal dipilih, kemudian role-nya atau perannya nanti adalah sebagai siswa, kemudian tinggal daftarkan. Setelah terdaftar, ada beberapa pengaturan di dalam menu peserta. Kita lihat di tabel peserta. Yang pertama, peran. Peran peserta bisa kita edit. Misal, kita cari salah satu guru atau pengajar. Nah, kita edit. Kita edit menjadi siswa dan kita hapus pengajarnya, kemudian kita simpan. Nah, maka guru tersebut perannya akan berubah menjadi siswa. Kita juga bisa mengedit status dari siswa ya, misal ini salah satu siswa ya, kita edit statusnya bukan aktif tapi dibekukan. Apa efeknya? Ketika statusnya itu dibekukan, maka otomatis siswa tersebut tidak lagi memiliki akses ke kursus uji coba. Jadi kursus uji coba akan menghilang dari daftar kursusnya. Seperti itu. Kita juga bisa menghapus pengguna. Ya, kita hapus, maka seluruh nilai-nilainya juga akan hilang. Jika memang sudah mengerjakan beberapa kuis, misal. Jadi itu adalah menu peserta. Nilai. Nilai adalah menu untuk melihat, mengisi, mengedit, atau mendownload nilai peserta didik. Kita langsung praktekkan.
Di dalam kursus ada menu yaitu nilai. Di menu nilai kita akan melihat nilai-nilai atau kumpulan nilai-nilai dari seluruh aktivitas. Bisa aktivitas kuis atau yang lainnya. Di sini adalah kumpulan dari nilai-nilai tersebut. Kita bisa melihatnya, ya. Kita juga bisa mengeditnya di sini. Ya, kita bisa menambahkannya. Kemudian kita juga bisa mendownloadnya. Bagaimana cara mendownload nilai-nilai dari kursus uji coba? Kita bisa pilih menu laporan nilai siswa ini, kemudian pilih menu ekspor. Kemudian di paling atas ekspor sebagai spreadsheet dokumen terbuka, kita bisa pilih menjadi spreadsheet Excel. Kita bisa checklist mana saja yang mau kita download nilainya, kemudian kita unduh. Maka nilai kursus uji coba sudah terunduh dan bisa kita buka di Microsoft Excel. Itu adalah menu nilai. Membuat aktivitas kuis. Kuis. Untuk membuat aktivitas kuis, kita bisa aktifkan terlebih dahulu mode edit. Kemudian kita tambahkan aktivitas kuis dan berikan nama kuis, kemudian simpan. Kita praktekkan. Kita kembali ke kursus. Jangan lupa kita mengaktifkan mode edit. Kita tambahkan aktivitas atau sumber daya. Kita pilih kuis. Kita berikan nama kuis coba. Simpan dan kembali ke kursus. Kuis sudah dibuat. Nah, inilah cara untuk membuat kuis. Membuat bank soal. Moodle versi terbaru sangat menyarankan untuk membuat soal melalui bank soal. Kita akan buat bank soal baru terlebih dahulu melalui menu kursus, kemudian pilih bank soal. Kita tambahkan bank soal baru dengan nama sesuai topik atau bab. Masuk ke bank soal yang sudah kita buat. Kita praktekkan. Jadi di model yang baru, kita membuat soal itu sangat disarankan membuatnya di dalam bank soal terlebih dahulu, atau kita buat bank soal terlebih dahulu, kemudian baru kita tambahkan soal di bank soal tersebut. Caranya yaitu kita masuk ke kursus, kemudian kita pilih selengkapnya dan cari bank soal. Kita tambahkan baru. Kita kasih nama bank soalnya, bank soal baru.
kita simpan, maka akan muncul bank soal baru. Kita klik bank soalnya. Ini adalah tampilan untuk bank soal baru. Itulah bagaimana caranya membuat bank soal. Oke, selanjutnya menambahkan soal. Ketika kita menambahkan soal baru, kita bisa memilih beberapa macam soal, seperti pilihan ganda kompleks, benar salah, mencocokkan, mengisi kata kosong dalam paragraf, deskripsi, dan lain-lain. Kita praktekkan satu persatu nanti. Yang pertama, membuat soal pilihan ganda dan ganda kompleks. Di dalam bank soal yang sudah kita buat tadi, kita pilih tombol buat soal baru, pilih pilihan ganda, kemudian tambahkan. Kita isi nama soal dengan angka atau deskripsi singkat tentang soal seperti soal listening 1. Jadi kita langsung praktekkan ya dengan step-stepnya ini. Oke, kita akan mempraktekkan 3 step terlebih dahulu. Ya, kita kembali ke bank soal baru. Nah, di bank soal baru ini kita buat soal baru dan pilih pilihan ganda, tambahkan. Kita isi nama soal dengan angka atau deskripsi singkat tentang soal seperti listening 1. Oke, seperti ini. Teks soal adalah tempat soal yang akan muncul di peserta didik, bisa berupa teks biasa, gambar, audio, atau video. Sekarang kita di teks soal. Nah, teks soal ini bisa berupa teks, misal soal listening 1, atau juga bisa berupa gambar ya. Kita bisa upload di sini seperti ini, atau kita juga bisa video atau juga bisa audio. Di Moodle versi terbaru juga didukung untuk pembuatan soal menggunakan AI jika dibutuhkan. Oke, di teks soal di sini ada simbol AI yang ketika kita pilih, kemudian kita coba berikan prompt, buatkan soal bahasa Inggris untuk anak SMP. 1 soal. Kita pilih hasilkan teks. Oke, sudah muncul hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari prompt kita. Kemudian tinggal kita sisip. Nah, sudah masuk di teks soal. Nah, kita hanya perlu mengeditnya. Nah, seperti ini. Itu adalah cara untuk membuat teks soal menggunakan
AI. Di menu jawaban banyak atau satu, untuk menentukan apakah ingin menjadi soal pilgan biasa atau menjadi pilgan kompleks atau biasanya yang kita kenal checklist. Oke. Di menu jawaban tunggal atau banyak, menu ini, kita bisa pilih hanya satu jawaban atau diizinkan memilih lebih dari satu. Jika kita pilih hanya satu jawaban, maka akan menjadi pilgan biasa. Dan jika kita pilih diizinkan memilih lebih dari satu, akan menjadi soal checklist atau pilgan kompleks. Jawaban benar harus memiliki nilai 100 jika pilgan biasa atau dibagi rata jika pilgan kompleks. Oke, sekarang kita ke jawaban. Ya. Oke, sebelum kita menuju ke jawaban, ya, untuk menu-menu yang tidak ada di slide tadi, maka diabaikan saja seperti jenis pilihan. Ya, kita biarkan default tanpa nomor atau tampilkan instruksi standar, kita juga biarkan tidak. Di jawaban, karena saya tadi memilih hanya satu jawaban atau pilgan biasa, ya, kita akan coba isi jawabannya. Kita memakai AI tadi. Oke. Pilihan sudah kita isi, kemudian kita lihat di soal manakah jawaban yang benar. Kemudian yang lainnya tidak ada. Ini adalah contoh untuk pilgan biasa. Adapun jika kita pilih menjadi diizinkan memilih lebih dari satu, maka kita akan membagi rata untuk mana saja jawaban-jawaban yang benar. Misal 50 dan 50, maka pilihan 1 benar, pilihan 2 juga benar. Nah, seperti ini, kemudian tinggal kita simpan perubahan. Itulah cara untuk membuat soal pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks. Menambahkan soal benar salah. Di dalam bank soal yang sudah kita buat tadi, kita pilih tombol buat soal baru, kemudian kita pilih benar salah, kemudian tambahkan. Untuk pengisian nama soal dan teks soal sama seperti ketika menambahkan soal pilgan. Nah, di dalam menu jawaban kita langsung bisa pilih apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Kita praktekkan. Kita buat soal baru. Kita pilih benar salah dan tambahkan. Nama soal kita kasih nama benar salah 1. Kemudian teks soal,
Oke, kita sudah buat pertanyaannya. Kemudian di jawaban benar, tinggal kita pilih. Kemudian kita simpan perubahan. Maka itulah cara untuk membuat soal benar atau salah. Menambahkan soal mencocokkan. Di dalam bank soal yang sudah kita buat tadi, kita pilih tombol buat soal baru. Pilih mencocokkan, kemudian tambahkan. Untuk pengisian nama soal dan teks soal sama seperti ketika menambahkan soal pilgan. Di dalam menu jawaban, kita menentukan pasangan dari setiap soal dan jawaban. Jika dibutuhkan lebih dari 3 pasangan soal dan jawaban, bisa untuk menambahkan pasangan lebih banyak dengan mengklik atau memilih tombol kosong untuk 3 soal lagi. Kita praktekkan. Dalam bank soal, kita pilih buat soal baru, kemudian kita pilih mencocokkan. Kita kasih nama mencocokkan 1. Oke, kita sudah membuat soal. Ya, di sini soalnya adalah pasangkan nama kabupaten atau kota di kolom A dengan provinsinya di kolom B. Oke, di sini ada 5, kolom A dan kolom B juga 5. Di jawaban, ya, kita tinggal mencocokkan. Nah, misal di sini kolom A-nya adalah Surabaya. Maka jawabannya adalah Jawa Timur. Begitu juga untuk 5 soal yang lainnya. Jika jawaban untuk soal mencocokkan ini kurang, maka tinggal kita pilih kosong untuk 3 soal lagi. Nanti akan otomatis menambahkan 3 soal dan jawaban lagi. Jika sudah terisi semua, tinggal kita simpan perubahan. Itulah cara untuk membuat soal mencocokkan. Menambahkan deskripsi. Ketika membuat soal, terkadang kita butuh untuk memberikan deskripsi atau panduan untuk beberapa soal sekaligus. Deskripsi bisa berupa teks petunjuk mengerjakan, teks bacaan, video, atau audio. Kita praktekkan. Kita buat soal baru, kemudian kita scroll paling bawah dan kita pilih deskripsi. Nama soal kita kasih nama deskripsi 1. Kemudian untuk teks soal, di sini kita bisa membuat deskripsi atau panduan untuk beberapa soal. Misal, teks ini untuk 5 soal ke bawah. Nah, seperti ini, kemudian kita simpan perubahan. Itu adalah cara untuk membuat deskripsi.
Oke, sekarang kita bahas menambahkan soal ke kuis. Setelah kita membuat bank soal dan memasukkan soal di dalamnya, kita bisa menambahkan soal-soal tersebut di kuis yang sudah kita buat sebelumnya. Pilih kuis mana yang akan kita tambahkan soal. Ya, kemudian di menu atas kuis kita pilih menu soal. Pada tabel soal pilih tombol kanan bawah, tambah, pilih dari bank soal. Pada menu pop-up yang muncul, nanti pilih alihkan bank, pilih bank soal yang akan dipakai, centang semua soal yang akan ditambahkan dan pilih tambahkan soal. Oke, kita praktekkan. Kita kembali lagi ke kursus uji coba. Di dalam kursus uji coba, kita pilih mana kuis yang akan kita tambahkan soal-soalnya. Oke, kita pilih kuis coba. Kemudian di dalam kuis coba, nah kita pilih menu soal. Kemudian kita pilih menu tambah dari bank soal. Pada menu pop-up, kita pilih alihkan bank. Kemudian kita pilih bank soal mana yang tadi sudah kita buat. Kita pilih semua soal. Kemudian kita tambahkan soal terpilih pada kuis. Nah, soal sudah ditambahkan ke kuis coba. Mengatur tata letak soal. Setelah soal sudah ditambahkan ke kuis, kita bisa mengatur tata letak soal. Soal secara default akan ditampilkan per halaman. Kita bisa menggeser ke atas atau ke bawah sesuai keinginan kita, atau mengelompokkan beberapa soal menjadi satu halaman. Kita praktekkan. Di dalam menu soal, kita bisa mengatur tata letak soal tersebut. Kita bisa menggeser-gesernya, misal ini nomor 3, saya ingin menjadi nomor 2, tinggal ditarik dan digeser seperti ini. Nah, maka soal yang tadinya nomor 3 menjadi nomor 2. Atau kita bisa mengelompokkan beberapa soal menjadi satu halaman. Ya, ini halaman pertama. Halaman kedua saya ingin mempunyai 2 soal langsung. Nah, seperti ini. Kemudian halaman ketiga hanya 1 soal. Ini juga bisa. Dan kita bisa atur-atur, mungkin ada kebutuhan satu deskripsi, ya, mempunyai soal 2. Nah, seperti ini, maka akan menjadi 1 halaman. Nah, seperti itulah bagaimana cara mengatur tata letak soal. Sekarang mengatur nilai setiap soal. Masih di dalam menu soal kuis, kita juga bisa mengatur nilai maksimal dan nilai setiap soal. Pastikan nilai maksimal dan total nilai adalah sama. Kita praktekkan. Di dalam menu soal kuis, kita bisa mengatur nilai maksimumnya. Misal kita kasih nilai maksimal di sini adalah 100. Kemudian kita simpan. Kemudian kita juga bisa mengedit nilai setiap soal. Ya.
Misal di sini saya kasih nilai nomor 1 adalah 40 dan enter. Oke. Kemudian nomor 2 saya kasih nilai 40, enter. Kemudian nomor 3 kita kasih nilai 20, enter. Pastikan total nilai dan nilai maksimum ini sama. Nah, berarti nilai maksimal jika benar semua adalah 100, yang mana itu sama dengan nilai maksimum yang bisa didapat. Nah, itulah cara untuk mengedit atau mengatur nilai maksimum dan nilai per soal. Oke, selanjutnya yaitu pengaturan kuis. Kuis di Moodle memiliki beberapa pengaturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nama dan deskripsi. Kita bisa merubah nama kuis atau memberikan deskripsi kuis yang ingin ditampilkan. Oke, kita praktekkan satu persatu. Kita buka menu setelan. Di menu setelan kita bisa mengedit nama ya, atau menambahkan deskripsi. Ya, kita coba edit menjadi kuis coba 11. Kemudian tinggal kita simpan dan kembali ke kursus. Kuis akan berubah nama menjadi kuis coba 11. Oke, kita buka setelan lagi. Waktu pengerjaan. Kita bisa mengatur kapan kuis tersedia untuk dikerjakan, kapan kuis akan ditutup, dan berapa batas durasi untuk mengerjakan kuis. Di setelan ya, ada menu waktu pengerjaan. Di sini bisa kita aktifkan. Jika ingin kita aktifkan, kemudian tinggal kita atur kapan kuis ini dimulai. Ya, efeknya jika kuis ini belum sesuai waktunya untuk dimulai, maka kuis belum tersedia atau kuis belum bisa diakses. Kita juga bisa mengatur kapan tutup kuisnya dengan mengaktifkan, kemudian kita atur tanggalnya atau jamnya. Kemudian kita juga bisa mengatur waktu pengerjaannya, jadi maksimal kuis tersebut bisa dikerjakan dalam berapa menit. Nah, seperti itu. Untuk waktu pengerjaan berakhir, biarkan ini default, yaitu secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Oke. Sekarang nilai. Kita bisa mengatur nilai kelulusan, banyak percobaan dan metode penilaian. Di menu nilai, ya, kita bisa mengatur nilai kelulusan. Ya. Semisal, kuis ini akan dinyatakan lulus jika minimal siswa mendapatkan nilai 80. Kemudian, kita juga bisa mengatur diizinkan mengerjakannya berapa kali. Bisa tidak terbatas, atau 1 kali, atau 2 kali, atau mungkin bisa 5 kali. Kemudian, kita pilih metode penilaiannya. Bisa metode nilai tertinggi atau nilai rata-rata, atau pengerjaan pertama atau pengerjaan terakhir. Sekarang opsi review. Kita bisa mengatur apa saja yang bisa dilihat siswa ketika selesai mengerjakan dan ingin mereview kuis mereka. Opsi review.
Nah, di sini adalah menu untuk mengatur apakah siswa atau apa saja yang akan tampil ketika siswa ingin mereview kuis mereka. Di sini ada tanda tanya ya, bisa dibaca secara detail. Adapun biasanya saya mengaturnya seperti ini. Ini maksudnya ya, apabila anak-anak sudah mengerjakan dan kemudian mereka ingin segera mereview, maka mereka akan tahu nilainya. Kemudian jika mereka itu benar jawabannya, maka mereka akan ada tanda, oh jawaban mereka benar. Kemudian mereka juga bisa mengetahui nilai maksimal tiap soal dan juga nilai maksimal yang mereka dapat berapa. Nah, seperti ini. Adapun jika kita ingin agar anak-anak itu tidak bisa mereview sama sekali, maka tinggal kita centang ya pengerjaan kuisnya. Maka ini anak-anak hanya akan dapat melihat setelah mereka mengumpulkan pengerjaannya, mereka hanya dapat melihat poin berapa saja yang mereka dapatkan. Nah, seperti itu. Pembatasan akses. Kita bisa membatasi akses kuis dengan syarat tertentu sesuai aturan yang ingin kita terapkan. Oke, pembatasan akses. Nah, di pembatasan akses di sini kita bisa menambahkan beberapa syarat. Ya, misal anak-anak tidak akan bisa menyelesaikan kuis ini sebelum menonton video. Nah, itu juga bisa. Ya, kita buat akses seperti ini, yaitu nilai ya, siswa harus mencocokkan dengan tersebut. Kita pilih misal anak-anak baru bisa mengerjakan kuis ini jika mereka sudah menyelesaikan survei tes ya, misal seperti ini ya, nilai survei tes, dan mereka harus mendapatkan 80. Oke, selesai. Ini adalah kita menambahkan pembatasan akses. Kondisi penyelesaian. Kita bisa menambahkan persyaratan agar kuis ini dinyatakan selesai. Oke. Kondisi penyelesaian. Nah, kita juga bisa menambahkan persyaratan kapan kuis ini dinyatakan sudah selesai. Nah, misal kuis ini dinyatakan selesai ketika siswa melakukan semua hal berikut ya, melihat aktivitas, upaya pengerjaan minimal bisa 1 atau 2 atau terserah, di sini bisa diisi. Kemudian mereka mendapatkan nilai grade apapun atau juga bisa nilai kelulusan. Nilai kelulusan ini yaitu nilai kelulusan yang sudah kita atur di atas tadi, yaitu 80. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Karena kita tadi sudah membuat pembatasan akses, maka akan muncul peringatan tidak tersedia kecuali Anda mencapai lebih rendah dari skor tertentu di survei tes. Kemudian kuis kita juga memiliki apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini ada lihat, kerjakan kuis minimal 1 kali, memperoleh nilai, mendapatkan nilai kelulusan, terima nilai kelulusan, atau kerjakan semua kuis yang tersedia.
Ini adalah kondisi yang harus dilakukan agar kuis ini dinyatakan selesai. Pratinjau kuis. Setelah kuis berhasil dibuat, kita bisa mereview kuis kita apakah sudah sesuai yang kita inginkan. Opsi pratinjau ada di menu kuis. Nah, ketika kita menemukan kesalahan soal saat pratinjau, kita bisa langsung edit soal dengan memilih opsi edit soal. Nah, ketika sudah yakin semua soal sudah sesuai, kita bisa berikan kuis ini kepada siswa. Oke, sekarang kuis kita sudah ready dan kita ingin pratinjau. Nah, pratinjau ada di menu kuis. Kemudian kita pratinjau kuis. Kita lihat apakah kuis kita sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, misal saya ingin mengedit nomor 1, ya, karena di sini sudah ada mencocokkan, ya, tapi di soalnya ternyata ada kunci jawabannya. Saya ingin menghapus, maka tinggal pilih edit soal. Nah, tinggal kita pilih. Oke, kita hapus. Dan kita halaman selanjutnya dan kita pilih. Jika sudah, kita bisa selesaikan kuis, kirim semua dan selesai. Oke, selesaikan review. Ini adalah upaya kita untuk mereview soal yang sudah atau kuis yang sudah kita buat tadi. Mengelola hasil kuis. Hasil kuis. Ketika siswa sedang mengerjakan kuis, laporan aktivitas akan terekam di menu hasil. Masuk ke kuis dan pilih menu hasil. Menu ini akan menyediakan laporan aktivitas kuis yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan. Kita juga bisa menghapus hasil pengerjaan siswa jika kita menginginkannya. Hasil pengerjaan kuis bisa diunduh dalam bentuk file Excel. Hasil kuis kita bisa cek lihat di menu hasil. Oke, di sini tidak ada data yang ditampilkan karena memang belum dikerjakan oleh siswa. Adapun contoh yang lain, misal di kursus bahasa Arab 9 dan di bab 1, di kuis PH bab 1, ketika kita lihat hasil, maka di sini adalah hasil dari semua aktivitas siswa ketika sedang mengerjakan kuis. Dan statusnya selesai. Atau kita juga bisa menghapus salah satu dari hasil siswa. Misal kita ingin menghapus Kris Cahyoputra. Nah, tinggal kita checklist, kemudian kita hapus pengerjaan kuis terpilih. Ya, tinggal kita pilih ya. Oke, maka otomatis akan terhapus. Kemudian kita juga bisa mengunduh hasil dari pengerjaan kuis. Ya, di menu unduh data tabel sebagai, ini kita pilih menjadi Microsoft Excel. Kemudian kita pilih unduh. Maka kita sudah bisa mengedit atau kita bisa melihat di file Excel-nya. Update nilai melalui spreadsheet. Mengintegrasikan spreadsheet dengan server Moodle membutuhkan teknis yang cukup rumit. Jadi,
kami sudah membuatkan khusus untuk sekolah SMP bilingual terpadu folder kumpulan spreadsheet yang bisa langsung update atau mengambil nilai dari server Moodle sekolah. Di menu spreadsheet yang sudah dibagikan akan muncul menu tambahan, yaitu Moodle. Pilih update nilai kursus mana yang akan diupdate, tunggu hingga skrip selesai di load. Nilai akan otomatis tersusun rapi dengan urutan kelas dan absen. Kita coba. Linknya adalah s.id/nilai Moodle. Nah, di sini kita sudah buatkan yaitu folder khusus kumpulan spreadsheet yang memang sudah terkoneksi dengan Moodle sekolah. Kita coba cek yang kelas 9. Oke, kita contohkan yang bahasa Arab. Nah, di menu spreadsheet ya, kita ada ketambahan satu menu, yaitu menu Moodle. Nah, untuk mengupdate nilai ya, seperti di bahasa Arab ini, kita tinggal klik Moodle, kemudian perbarui nilai, kemudian tinggal kita pilih mau kursus mana yang akan kita update. Tinggal kita klik, kemudian kita tunggu menjalankan skrip. Nah, ini otomatis akan terupdate. Nah, misal untuk pembuktian kita kosongkan ya, beberapa ini kita kosongkan. Oke, itu adalah cara untuk mengupdate nilai langsung dari spreadsheet yang sudah disediakan.